Baiklah, perkenalkan nama saya Mezeki Halawa dari kelas I semester 2 dengan nomor NPM 19+10-102. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hukum pasar modal. A. Definisi hukum pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, pasar modal merupakan tempat bertemu antara penjual dan pembeli modal dan dana. Tujuan pasar modal adalah mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Di dalam pasar modal, barang yang diperdagangkan tidak seperti pada pasar barang seperti baju, sepatu, tas. Tetapi barang yang diperdagangkan berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal disebut instrumen pasar modal. Instrumen di pasar modal dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu saham, obligasi, dan derivatif. 1. Saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan adanya modal yang disetor. 2. Obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang jangka panjang yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana. 3. Derivatif. Derivatif merupakan bentuk turunan dari saham. Derivatif yang ada di Indonesia berupa waran dan rai. Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk membeli saham langsung dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu yang telah ditetapkan. B. Right, yaitu hak dari pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh perusahaan sebelum saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain untuk hak memesan efek terlebih dahulu. Perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emiten, sedangkan pembeli surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten disebut pemain utama, karena pihak-pihak ini yang paling berperan dalam perdagangan efek. Berikut ini pemain utama dalam bursa efek. 1. Emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih 2 macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau utang. 2. Investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Sebelum membeli atau menanamkan modalnya, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, prospek emiten, dan lain-lainnya. Investor ini dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. 3. Penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. 4. Perantara perdagangan efek atau pialang. Pialang merupakan perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pialang disebut juga broker. Tugas pialang meliputi memberikan informasi tentang emiten dan melakukan penjualan surat-surat berharga kepada para investor. 5. Manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Dasar hukum pasar modal. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK 010/1995 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 Tahun 1990 tentang pasar modal. 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. 6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang pembatasan pemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing. 7. Keputusan Presiden Nomor 1997 Tahun 1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 97 Tahun 1993
tentang tata cara penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998. 8. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang perubahan atas Kepres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998. 9. Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999. 10. Keputusan Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38 S1K 1999 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. B. Lembaga Penunjang Pasar Modal. Lembaga penunjang dalam pasar modal merupakan pendukung atau penunjang beroperasinya suatu pasar modal. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga penunjang terdiri dari penjamin emisi, penanggung atau guarantor, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek atau dealer, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana atau investment company, biro administrasi efek atau BAE. C. Larangan dalam pasar modal. A. Penipuan dan manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek. Setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung, antara lain 1. Menipu pihak lain dengan cara apapun. 2. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material. 3. Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan, memberikan keterangan secara material tidak benar. 4. Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak baik dilarang melakukan 2 transaksi efek atau lebih. B. Perdagangan orang dalam atau insider trading adalah seseorang yang membocorkan informasi terhadap informasi rahasia yang belum diumumkan kepada masyarakat sehingga merugikan pihak-pihak lain. C. Larangan bagi orang dalam. D. Larangan bagi pihak yang dipersamakan dengan orang dalam. E. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam. Sanksi terhadap larangan. A. Sanksi administrasi. B. Sanksi pidana. Demikianlah presentasi saya mengenai hukum pasar modal. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.